Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pada video sebelum ini saya angkat terkait dengan adanya voice note yang diduga milik dari Abu Bakar Ba'asyir, mantan napiter dari Solo, pesantren Nguruki. Ternyata benar bahwa hal itu sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa suara itu memang suaranya Abu Bakar Ba'asyir. Nah, karena sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga Abu Bakar Ba'asyir, maka berikut ini akan saya tampilkan secara lengkap voice note dari Abu Bakar Ba'asyir tersebut. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah Pilpres. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Oke, itu voice note dari Abu Bakar Ba'asyir yang telah dikonfirmasi oleh keluarga bahwa itu memang benar suaranya Abu Bakar Ba'asyir. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya baca dulu konfirmasi dari pihak keluarga. Ini sudah diangkat oleh Detik ya, hari ini Senin 15 Januari 2024. Anak benarkan rekaman Abu Bakar Ba'asyir dukung Anies Cak Imin. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mendukung paslon nomor urut 1 Anies Caimin Pilpres 2024. Dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap Anies Caimin beredar di sebuah rekaman suara yang dibenarkan oleh putranya. Dilansir Detik Jateng pada hari Senin, rekaman suara tersebut beredar di akun TikTok @AnisVisioner. Dalam video rekaman suara tersebut, awalnya Abu Bakar Ba'asyir menyebut bahwa Pilpres itu bukan ideologi, melainkan sebagai alat dan seterusnya ya. Seperti yang tadi di voice note itu. Kabar dukungan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kepada paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dibenarkan oleh putra Abu Bakar Ba'asyir, yakni Abdul Rahim. Dirinya membenarkan bahwa suara rekaman tersebut adalah Abu Bakar Ba'asyir. Iya benar, katanya dihubungi Detik Jateng hari Senin. Iim, sapaan akrabnya itu, menjelaskan alasan Abu Bakar Ba'asyir mendukung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Menurutnya, Abu Bakar Ba'asyir mendukung Anies lantaran melihat sosok yang bisa dipercaya untuk memimpin Indonesia. Ya, karena beliau melihat bahwa dari paslon-paslon yang ada, sosok yang tampaknya bisa dipercaya untuk memimpin Indonesia ke depan hanya nomor 1. Itu keyakinan beliau, katanya. Oke, itu konfirmasi dari pihak keluarga. Selanjutnya ingin saya tegaskan kembali, karena ini sudah dikonfirmasi oleh keluarga, oleh anaknya langsung, bahwa itu benar suaranya Abu Bakar Ba'asyir, maka ini menjadi penekanan yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi bahwa sangatlah berbahaya. Ini yang belum kita konfirmasi adalah bahwa semangat
Abu Bakar Basir tadi mewajibkan, ya, sekali lagi mewajibkan untuk memilih Anies Baswedan karena dianggap yang paling paham agama Islam. Dan oleh karenanya ketika nanti terpilih menjadi presiden, Anies Baswedan akan memimpin negara ini berdasarkan hukum-hukum Islam. Nah, ini apakah hanya harapan atau pendapat sepihak dari Abu Bakar Basir, ataukah memang sudah ada rembukan, sudah ada kesepakatan atau MOU dengan Anies Baswedan? Ini yang belum kita tahu karena itu videonya voice note-nya pendek dan tidak ada penjelasan tafsir lebih jauh tentang itu. Seandainya itu hanya harapannya dari Abu Bakar Basir saja, mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena kita semuanya paham, semuanya tahu bahwa Abu Bakar Basir, seorang mantan napiter, memang orang tokoh pentolan yang selalu memimpikan adanya daulah Islamiyah, negara Islamiyah, khilafah Islamiyah, yang menurutnya bahwa negara ini harus diatur dengan dasar-dasar syariat Islam. Itu sebagai sebuah konsekuensi keinginannya ingin Indonesia berdasarkan aturan Islam dengan bentuk daulah Islamiyah atau negara Islam, negara khilafah. Kalau makanya karena negara kita, negara Pancasila, negara kesatuan yang punya haluan negara yang sudah kita sepakati bersama, tidak seperti yang diinginkan oleh Abu Bakar Basir. Sampai hari ini Abu Bakar Basir masih belum mau mengakui undang-undang negara kita. Sama seperti tadi dia sampaikan, kalaupun dia mengikuti pemilu, pengikutnya mengikuti pemilu, ikut nyoblos di Pilpres, maka bukan karena mengikuti undang-undang negara, tapi karena ingin memanfaatkan pemilu ini untuk kepentingan Islam, untuk membela Islam dengan mengajukan Anies sebagai alatnya dalam Pilpres 2024. Tetapi seandainya ini MOU sudah dibicarakan empat mata dengan Anies Baswedan bahwa majunya dia di kontestasi Pilpres 2024 ini adalah sebuah alat yang akan digunakan untuk dia dan kelompoknya ingin merubah landasan haluan negara kita, prinsip-prinsip kita dalam berbangsa dan bernegara dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam, maka ini lebih jauh sangat berbahaya dan harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh ada satu orang pun, kelompok manapun, siapapun yang boleh mengotak-ngatik dasar negara kita. Prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara 45. Semuanya adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Sampai titik darah penghabisan. Karena itu adalah kesepakatan para pendiri bangsa yang tidak boleh diutak-utik, yang tidak boleh dirubah oleh siapapun. Itulah yang disebut dengan NKRI harga mati. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tidak boleh ditawar-tawar, dirubah dengan sistem syariat agama manapun. Tidak hanya Islam, tapi agama manapun. Karena itu pasti akan membayar mahal, akan memakan harga yang sangat mahal kalau itu diotak-atik. Pertumpahan darah, pertempuran di depan mata, konflik akan di depan mata. Sebagaimana negara-negara yang telah pecah di Timur Tengah. Mohon maaf Pak Abu Bakar Basir, panjenengan mestinya sudah sepuh, sudah banyak makan asam garam, pernah dipenjara sekian tahun karena prinsip-prinsip tersebut. Mestinya tahu bagaimana kondisi di Suriah sana, di Irak sana, di Afghanistan sana. Semuanya Muslim. Tetapi karena masing-masing tokohnya, politisinya, berdasarkan gerakan-gerakan politiknya atas dasar klaim agama yang dipahami sepihak, maka niscaya pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Karena agama dipahami oleh satu orang, dipahami oleh orang lain, niscaya akan menghadirkan tafsir-tafsir dan pemahaman yang berbeda. Pemahaman ini kalau kemudian dipegang kekeh oleh masing-masing tanpa ada kompromi, maka pasti akan terjadi benturan dan perang saudara. Dan ini tidak boleh terjadi di tanah air. Kita harus jaga bersama-sama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap kuat, tetap utuh.
Kita jaga, kita bentengi bersama Nusantara ini dari siapapun, dari kelompok manapun, dari capres manapun yang ingin mencoba merusaknya, yang ingin mencoba mengusiknya, yang ingin mencoba menghancurkannya. Kita jaga, kita lawan. Siapapun yang hari ini mulai menggaungkan pemakzulan, karena ini adalah pintu-pintu masuk dari kelompok-kelompok ini untuk mengacaukan negara. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.